Karena itu nanti kehidupan kasta ini yang dalam bahasa Inggrisnya disebut nanti sosial piramida, ya, sosial piramida, ya, sosial piramida. Ya, susunan sosial yang seperti piramid. Apa piramid? Nah, piramid itu kan susunan batu, ya kan? Susunan batu di atas batu, ya. Di mana untuk meletakkan batu yang paling atas harus menginjak-injak batu-batu yang di bawahnya. Ya. Itu kehidupan sosial piramida. Atau kalau dalam kalangan Hindu disebut kasta. Nah, kemudian dalam perkembangannya, ya, dalam abad 5 sebelum Masehi, nanti ada anak seorang raja, ya, dari Indochina yang bernama Siddhartha Gautama. Kalian sudah kenal mungkin, ya. Siddhartha Gautama adalah anak seorang raja dari Indochina, tidak sependapat, ya, dengan faham yang seperti itu, kemudian melarikan diri dari kerajaan ayahnya. Dia semedi bertapa, ya, yang intinya pokoknya menolak faham yang bersifat sosial piramida atau seperti kasta-kasta ini. Nah, maka nanti dia akan menciptakan satu ajaran yang disebut Buddha, ya, Buddhaisme, ya. Jadi Buddha ini nanti tidak setuju dengan adanya kasta-kasta dalam agama Hindu, tetapi nanti dalam perkembangan akhirnya Buddha ini pun juga akan mewujudkan satu kehidupan yang mirip, ya. Cuma tidak dengan kasta-kasta, tetapi kehidupannya juga hampir sama dengan sosial piramida. Nah, ini tantangan yang dihadapi oleh Al-Quran, ya, sebelum abad ke-7 Masehi itu situasi kondisi sosial budaya, ya, sistem pergaulan kemasyarakatan dunia pada waktu itu sudah terbagi-bagi seperti itu. Nah, oleh Indonesia nanti diambil alam pikiran dan sistem pergaulan yang semacam itu pernah diterapkan di Indonesia, ya, yaitu dengan lahirnya banyaknya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, itu mengacu kepada itu sistem sosial budaya yang dari alam pikiran Barat, ya. Nah, itu tantangan yang dihadapi oleh Al-Quran, ya, di mana pada waktu itu memang kehidupan masyarakat, sistem pergaulan dan alam pikiran pada waktu itu memang dipengaruhi oleh ajaran Hindu, ajaran kasta. Ya, nanti dalam perkembangannya, ya, nanti bahwa sosial budaya ini menjadi apa? Peradaban, menjadi kebudayaan, dan nanti bahasa Indonesianya sama dengan disebut nanti gaya hidup. Ya, ya. Jadi nanti dengan perkembangan istilah itu dari sosial budaya, ya, dari sosbud, ya. Ingat, sosbud itu kan sistem pergaulan antar manusia dalam kenyataan masyarakat beserta alam pikirannya. Maka nanti menjadi apa? Peradaban, ya, peradaban. Ya. Dan sosbud ini juga identik dengan kebudayaan. Kebudayaan dalam arti sempit, ya. Kebudayaan dalam arti sempit ini kadang-kadang disebut
atau hanya kesenian, ya. Sehingga kalau kita mengatakan kebudayaannya tinggi, yaitu dalam arti sempit kebudayaan itu hanya dimaknai sebagai kesenian. Ya. Seni itu sendiri kan asalnya dari zenit, ya. Ya, sesuatu yang indah. Tetapi ada yang mengatakan seni itu sesuatu yang yang memabukkan, membuat gila dan sebagainya, ya. Tapi lepas dari itu, bahwa dengan turunnya Al-Quran ini, maka Allah nanti memberikan satu sistem kehidupan bagaimana manusia melakukan pergaulan dalam kehidupan di masyarakat ini. Nah, lalu bagaimana jawaban Al-Quran tentang sosial budaya ini, ya? Sehingga nanti dalam bahasa Indonesia sosial budaya atau kebudayaan kemudian menjadi gaya hidup, ya. Jadi bahasa Indonesia sama dengan gaya hidup, ya. Ya. Jadi sosial budaya itu gaya hidup, yaitu pola perilaku masyarakat, pola perilaku yang dipengaruhi oleh alam pikirannya. Ya, maka nanti Al-Quran akan menjawab bagaimana kalau menurut Al-Quran, ya, apakah juga dengan sistem kasta itu, apakah juga sosial budaya ini hanya pada pengertian sempit kesenian, ya, atau bagaimana? Nah, ini jawaban Al-Quran sekarang. Nah, Al-Quran nanti akan menjawab bahwa jawabannya, ya, Al-Quran. Sebenarnya ini jawaban Al-Quran. Jawaban Al-Quran, ya. Ya. Bicara masalah kehidupan sosial budaya, ya. Ingat, sosial budaya itu tadi sudah ditegaskan meliputi pola perilaku, ya, tetapi juga yang dipengaruhi oleh alam pikiran. Nah, oleh karena itu nanti perilaku, ya, yang dibentuk oleh alam pikiran, ya, alam pikiran ini kan dibentuk oleh satu keyakinan. Maka unsur daripada sosial budaya itu kan ada 3, ya. Ya, yang pertama adalah ilmu pengetahuan, ya, pengetahuan. Yang pengetahuan ini nanti akan membentuk alam pikiran, ya, alam pikiran, ya. Nah, alam pikiran yang terbentuk, ya, oleh pengetahuan atau ilmu, ya, nanti akan mempengaruhi pola perilaku. Pola perilaku. Sehingga perilaku seseorang atau perilaku satu masyarakat ini akan dipengaruhi oleh alam pikiran masyarakatnya, atau pola pikir masyarakatnya, atau mindset, ya, pola pikir mindset masyarakatnya. Nah, alam pikiran ini dibentuk oleh pengetahuan atau ilmu. Nah, maka dengan adanya unsur dari kehidupan sosial budaya ini, maka Al-Quran nanti mengistilahkan sosial budaya ini adalah nanti sama dengan iman. Ya, ingat waktu kita bahas iman, ya, bahwa iman itu kan unsurnya juga 3, ya. Kata Nabi, ya, dalam satu hadisnya, ya, kan menegaskan waktu kita mempelajari iman dulu, ya, al-imanu ngakdun bil kolbi wa ikrarun bil lisani wa amalun bil arkan, ya, bahwa iman itu unsurnya ada ngakdun bil kolbi, ada tambatan hati, ya, ikatan hati, keyakinan lah katakanlah, wa ikrarun bil lisani, kemudian yang menggema menjadi ucapan lisan, ya, kemudian wa amalun bil arkan, yang menjelma menjadi tingkah laku perbuatan.
Maka sosial budaya ini tidak bisa dilepaskan dari iman. Jadi iman itu ya menurut Al-Quran ini sudah mewakili satu kehidupan sosial budaya ya. Oleh karena itu nanti orang yang beriman yang berkehidupan sosial budaya menurut ajaran Allah ada yang tidak sesuai dengan ajaran Allah ya. Sehingga kehidupan sosial budaya itu menurut Al-Quran juga ada dua ya. Ada yang suatu masyarakat perilaku alam pikirannya ya, dan keyakinannya itu ada yang sesuai dengan ajaran Allah ya. Ada yang sesuai ya, ada yang sesuai ajaran Allah ya. Tetapi ada juga yang kedua nanti yang tidak sesuai, tak sesuai dengan ajaran Allah. Atau dengan kata lain, yang tidak sesuai itu nanti disebut iman batil, kehidupan sosial budaya yang batil. Ya. Ingat nanti dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ya ayat 52. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ard. Nah, jangan walladzina amanu bil batili. Nah, jadi yang tidak sesuai itu nanti identik dengan kehidupan yang batil, iman batil ya. Nah. Nah, sementara lawannya kehidupan sosial budaya yang sesuai dengan ajaran Allah disebut nanti iman hak, yaitu amanah rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadim minhum ya. Nah, surat Al-Baqarah ya, ayat 285. Artinya apa? Lawannya kehidupan sosial budaya yang tidak sesuai dengan Allah, lawannya adalah ini berkehidupan sosial berdasarkan ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, ya, oleh karena itu, saudara-saudara, dalam kehidupan sosial budaya nanti Al-Quran ini baik yang hak maupun yang batil semuanya sama-sama memerlukan perjuangan. Ya. Sama-sama memerlukan perjuangan. Yang batil dia akan berjuang ya, mati-matian. Untuk apa? Ya untuk memasyarakatkan ajarannya yang tidak sesuai, bahkan mungkin bertentangan dengan ajaran Allah. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang beriman pun untuk ya memasyarakatkan, katakanlah, agar ajaran Allah ini menjadi pedoman, panduan kehidupan bermasyarakat, panduan pergaulan dalam kehidupan masyarakat yang sekaligus dengan alam pikirannya juga harus diperjuangkan. Kalau tidak diperjuangkan, ya tidak akan bisa mewujud kepada kehidupan sosial budaya. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu gerakan apa yang harus kita lakukan agar kehidupan sosial budaya ini atau gaya hidup ya, gaya hidup manusia yang ada di bumi ini sesuai dengan ajaran Allah? Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu nanti akan kita bahas dalam tema tersendiri, yaitu dengan ya temanya iman juang ya. Jadi nanti untuk membahas secara rinci bagaimana gerak hidup ya, gerak hidup pergaulan sosial budaya yang sesuai dengan ajaran Al-Quran itu akan kita bahas secara rinci dalam tema
iman juang. Kenapa iman juang? Ya selama ini sudah kita pelajari tentang iman. Yang selama ini kita bahas apa arti kata iman, sejarah iman, ya, harga dan nilai iman. Itu semua yang dulu-dulu kita bahas tentang iman baru masuk pada ranah iman pendidikan. Ya, iman pendidikan itu. Sehingga kalau kita sudah tahu bagaimana iman, bagaimana harga dan nilainya, setelah tahu, lalu mau apa? Tentu saja kita memerlukan perjuangan untuk mewujudkannya. Nah, itulah saudara-saudara, nanti akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya adalah dengan tema iman juang. Ya. Nah, untuk Al-Quran satu sosial budaya, pengantarnya mungkin saya cukupkan sekian dulu. Ya. Kita jumpa nanti dalam kajian berikutnya, masih tentang Al-Quran satu sosial budaya, tapi dengan tema yang lain, yaitu iman juang. Ya, untuk kali ini saya cukupkan sekian dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.